teman-teman, untuk video kali ini kita akan kembali membahas tentang kisi-kisi SKB Guru Sosiologi di tahun 2020 part 2 atau bagian yang kedua. Kalau bagian sebelumnya kita membahas kisi-kisi Guru Sosiologi untuk materi kelas 10. Di video kali ini kita akan mengupas pemetaan materi kelas 11 yang memuat 5 KD. Yang pertama adalah kelompok sosial, kemudian yang kedua masalah sosial, yang ketiga perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, kemudian yang keempat konflik, kekerasan, dan perdamaian, dan yang kelima atau materi terakhir di kelas 11 adalah integrasi dan reintegrasi sosial. Untuk materi pertama di kelas 11, teman-teman harus mempersiapkan terkait materi kelompok sosial yang diantaranya memuat tentang kelompok sosial, kemudian karakteristik kelompok sosial, dasar pembentukan kelompok sosial yang berdasarkan daerah, berdasarkan kesamaan darah, kepentingan, seperti itu ya. Kemudian tak lupa persiapkan pula teori-teori pembentukan kelompok sosial seperti aktivitas, interaksi, sentimen, kemudian alasan praktis, hubungan pribadi, identitas sosial, propinquity maupun pembentukan beralasan. Selanjutnya di materi kelompok sosial terdapat klasifikasi kelompok sosial. Nah, di sini pada tahun 2018 saya menjumpai banyak soal di sini. Yang pertama adalah kelompok solidaritas mekanis dan organis, kemudian yang kedua adalah Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, di sini saya menjumpai banyak soal ya di Gemeinschaft dan Gesellschaft ini. Kemudian terbuka dan tertutup, kemudian asosiasi sosial, kemasyarakatan, dan statistik. Tak lupa ada membership group maupun reference group, kemudian kelompok primer dan kelompok sekunder, kelompok formal dan informal, kemudian kerumunan publik atau massa yang tergolong dalam kelompok sosial tidak teratur. Selanjutnya, dalam materi kelompok sosial perlu dipersiapkan pula sikap-sikap eksklusivisme kelompok seperti primordialisme, kemudian etnosentrisme, rasisme dan rasialisme maupun seksisme. Di materi kedua dalam kelas 11 adalah masalah sosial. Jadi, teman-teman perlu mempelajari berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Di antaranya, yang pertama adalah hakikat masalah sosial itu sendiri. Kemudian yang kedua, ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Kemudian yang ketiga, klasifikasi masalah sosial berdasar sumber. Kan ada berbagai macam sumber masalah sosial ya, sumber penyebab masalah sosial ya, seperti sosial ekonomi, sosial biologis, sosial biopsikologis maupun sosial kebudayaan. Selanjutnya, ini kita masuk dalam jenis-jenis masalah sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah kemiskinan. Dalam kemiskinan perlu teman-teman pelajari kriteria kemiskinan. Kemudian penyebab kemiskinan, bentuk-bentuk kemiskinan ya, diantaranya absolut dan relatif. Kemudian kemiskinan akibat globalisasi berkaitan dengan pembangunan sosial dan konsekuensional. Kemudian ada pula kemiskinan massa dan non-massa. Kemiskinan alamiah, struktural, dan kultural ini juga muncul ya di SKB tahun 2018. Kemudian ada dampak dan upaya penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, masalah sosial yang ada di masyarakat selain kemiskinan adalah kriminalitas. Yang perlu dipelajari pengertian dari kriminalitas, kemudian teori-teori penyebab kriminalitas seperti teori anomi, kemudian differential association, kemudian kontrol maupun teori labeling. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kriminalitas yang dicetuskan oleh beberapa ahli seperti Like, Keller maupun Calhoun. Tak lupa, teman-teman perlu menganalisis dampak kriminalitas dan upaya penanggulangan kriminalitas di masyarakat.
Selanjutnya, masalah sosial yang ada di masyarakat adalah kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini bisa berupa stereotip, kemudian marginalisasi, dan subordinasi. Nah, kita beranjak ke materi ketiga dalam kelas 11 IPS untuk mata pelajaran sosiologi. Materi yang ketiga ini bertemakan perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Yang di dalamnya ada diferensiasi, stratifikasi, mobilitas, begitu ya. Nah, akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah diferensiasi sosial. Perlu dipahami pengertian dan karakteristik dari diferensiasi sosial, serta wujud diferensiasi sosial yang berdasarkan ras, berdasarkan etnis, berdasarkan klan, berdasarkan agama, berdasarkan jenis kelamin, maupun berdasarkan profesi. Selanjutnya, dalam stratifikasi sosial perlu dipelajari pula pengertian dan karakteristiknya. Kemudian dasar-dasar stratifikasi sosial ini juga muncul di tahun 2018 seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, maupun keturunan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk stratifikasi sosial yang berupa tertutup, terbuka, dan campuran. Ini berdasarkan tabel atau gambar dari bentuk-bentuk ini ya teman-teman. Perlu dikuasai gambar-gambar mengenai bentuk tertutup, terbuka, maupun campuran. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur dalam stratifikasi sosial. Di antaranya adalah ascribe status, asif, asin, dan peran yang terkait dengan status yang ada di masyarakat. Untuk selanjutnya, dalam stratifikasi sosial perlu dipersiapkan pula fungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat. Kemudian, sistem-sistem stratifikasi sosial pada masyarakat Indonesia yang feodal, kemudian di masyarakat petani, seperti itu ya. Selanjutnya, dalam materi perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, di sini mencakup pula mobilitas sosial, yakni mobilitas horizontal, vertikal, antar generasi, intragenerasi, lateral, sanskritisasi. Ini soalnya biasanya berupa skema-skema ya. Skema-skema garis keturunan itu nanti masuknya di mobilitas sosial. Kemudian yang perlu dipelajari adalah faktor yang memengaruhi mobilitas sosial, kemudian saluran mobilitas sosial seperti angkatan bersenjata, pendidikan, ekonomi, seperti itu ya, dan dampak mobilitas sosial bagi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah hakikat dan prinsip-prinsip kesetaraan serta harmoni sosial. Nah, di materi ketiga juga ada masyarakat multikultural. Tema masyarakat multikultural yang perlu dikuasai oleh teman-teman semua, yang di dalamnya mencakup pengertian multikulturalisme, kemudian karakteristiknya, kebijakan-kebijakan multikultural, kemudian penerapan pendidikan multikultural, mengembangkan kepribadian dan sikap multikultural, manfaat masyarakat multikultural, tantangan masyarakat multikultural yang memunculkan prasangka, stereotip, diskriminasi, serta hambatan-hambatan di masyarakat multikultural. Di materi yang keempat di kelas 11, di sana ada materi konflik, kekerasan, dan perdamaian, yang diantaranya berisi tentang faktor-faktor penyebab konflik, kemudian pengertian konflik, karakteristik konflik, dan juga teori-teori tentang konflik. Ada banyak sekali ya teori-teori yang membahas tentang konflik di masyarakat. Di antaranya adalah teori hubungan masyarakat, teori identitas, teori kebutuhan manusia, teori kesalahpahaman budaya, teori negosiasi prinsip, teori permainan, teori proses konflik, teori psikodinamika, teori sistem, dan teori transformasi konflik. Kemudian tak lupa di materi yang keempat, teman-teman juga perlu mempelajari bentuk-bentuk konflik.
kemudian dampak konflik, dampak positif maupun dampak negatifnya. Selain konflik juga perlu dikuasai terkait kekerasan. Ada tahapan konflik menjadi kekerasan yang dicetuskan oleh Schmelzer. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan yang diantaranya kekerasan struktural, kultural, langsung, personal, dan institusional. Kemudian materi yang kelima adalah integrasi dan reintegrasi sosial. Yang di dalamnya ada pengertian integrasi, kemudian syarat berlangsungnya integrasi sosial, faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial, kemudian proses menuju integrasi sosial. Di antaranya adalah proses-proses akomodasi, kemudian kerjasama, koordinasi, maupun asimilasi. Selanjutnya, dalam materi integrasi dan reintegrasi sosial, ada pula bentuk-bentuk integrasi sosial seperti integrasi normatif, kemudian integrasi fungsional maupun integrasi koersif gitu ya. Ada pula upaya pemetaan konflik dan atau kekerasan sebagai upaya untuk penyelesaian konflik. Kemudian teknik yang dikembangkan Weir dan Bartos, kemudian teknik yang dikembangkan Amr Abdallah, dan yang terakhir adalah memahami dinamika konflik dari prakonflik, konfrontasi, kemudian krisis, dan pasca konflik. Nah, ini adalah 5 materi yang diajarkan untuk peserta didik kelas 11 SMA dalam mata pelajaran sosiologi. Jadi, saran dari saya adalah teman-teman pelajari semua materi pembelajaran untuk kelas 10, 11 maupun kelas 12 SMA karena itu sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar, yaitu guru sosiologi ahli pertama yang nantinya akan mengajar mata pelajaran sosiologi untuk jenjang SMA. Nah, jadi soal-soal profesional yang ada di SKB atau seleksi kompetensi bidang tentunya tidak jauh-jauh pula dari materi-materi yang nantinya akan kita ajarkan setelah kita lolos tes SKB untuk menjadi CPNS di tahun 2020. Begitu ya teman-teman untuk video kali ini terkait tentang pemetaan materi sosiologi di kelas 11. Untuk video selanjutnya akan saya share pemetaan materi untuk kelas 12 dan pembahasan soal-soal di masing-masing materi ya, agar nanti teman-teman bisa melihat gambaran-gambaran soal SKB yang semoga saja bisa keluar di tahun 2020 ini. Demikian teman-teman, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.